Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fitra Ikram, NIM 221210026. Saya akan memaparkan materi dasar-dasar Penjas. Pertemuan pertama, sejarah Penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestis dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Selanjutnya, pasang surut keolahragaan nasional yang telah merasuki kehidupan bangsa Indonesia sejak pra-kemerdekaan memang banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan faktor politik. Namun kelebihan dan kekurangan kebijakan pemerintah yang diluncurkan merupakan respon nyata yang diposisikan Bapak Bangsa dan pemerintah untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu. Pengertian Penjas: pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian Penjaskes: pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Makna Penjas: 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak jasmani dan rohania. Selanjutnya, pentingnya Penjas: A. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. B. Mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. C. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. D. Menyalurkan energi yang berlebihan. E. Merupakan proses pendidikan secara berdampak baik fisik, mental maupun emosional. Ruang lingkup Penjas: 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi, gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, permainan kecil, kasti, rounders, skippers, permainan bola besar, sepak bola, bola voli, dan bola basket, permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang, dan bela diri. 1. Aktivitas pengembangan sikap tubuh meliputi mekanika sikap tubuh komponen. 2. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. 3. Aktivitas gerak ritmis meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik. 4. Aktivitas air meliputi permainan di air (polo air sederhana), keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan keterampilan renang. 5. Pendidikan luar kelas meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, penjelajahan, dan mendaki gunung. 1. Pendidikan keselamatan dan kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat, perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat dan menjaga lingkungan yang sehat, pengaturan waktu istirahat, berperan dalam kegiatan P3K dan UKS. 2. Pendidikan karakter meliputi disiplin, tekun, diligence, tanggung jawab, responsibility, ketelitian, carefulness, kerja sama, cooperation, toleransi, tolerance, percaya diri, confidence, keberanian, bravery. Fungsi Penjas: A. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. 3. Meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot. 5. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. B. Aspek neuromuskuler atau psikomotor, keterampilan gerak. 1. Mengembangkan keterampilan lokomotor. 2. Mengembangkan keterampilan non-lokomotor. 3. Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif. 4. Mengembangkan faktor-faktor gerak terampil. 5. Mengembangkan keterampilan olahraga. C. Aspek perseptual, keterampilan penalaran, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat yang berhubungan dengan tempat atau ruang dalam mengenali objek.
D. Aspek kognitif, keterampilan berpikir. 1. Mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan serta memahami peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 2. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik cabang olahraga. E. Aspek afektif, keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional. 1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. 2. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 3. Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. Pertemuan kedua, materi penjas. 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan. 3. Uji diri, senam. 4. Aktivitas ritmik. 5. Akuatik, aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas, outdoor education. Berikutnya, pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat, dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Definisi penjas. 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Dalam kurung CDC 2000, Disman 1990, Pate dan Trost 1998. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional dalam kurung kurikulum Penjas 2004. Hakikat penjas. A. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. B. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. Tujuan penjas. 1. Menurut Bacher 1983, A. Perkembangan kesehatan jasmani dan organ tubuh. B. Perkembangan mental emosional. C. Perkembangan neuromuskular. D. Perkembangan sosial. Dan E. Perkembangan intelektual. Ciri pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. 2. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, operan, dan lain-lain. Pengertian penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap, mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Pertemuan ketiga, landasan filsafat penjas. Filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom, artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Komponen utama filsafat. A. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. B. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. C. Aksiologi, kaji, nilai, contoh, kekerasan, olahraga dapat ditelaah baik buruknya. Beberapa aliran filsafat dalam penjas. 1. Idealisme. A. Penjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran. B. Aktivitas kesegaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. C. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. D. Guru harus menjadi model bagi siswa. E. Pendidikan ditujukan untuk kehidupan. 2. Realisme. A. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. B. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. C. Pengulangan drills memegang peranan penting dalam proses belajar. D. Pendalaman ilmu keolahragaan dapat menyebabkan kehidupan sosial yang baik. E. Bermain
dan rekreasi membantu beradaptasi adjustment. Rangkuman A. Ponjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. B. Aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. C. Pelaksanaan Ponjas pada filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-centered. D. Pelaksanaan Ponjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Pertemuan keempat, dasar psikologi Ponjas. Dasar psikologi Ponjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar Ponjas berjalan efektif. 2. Kelompok teori belajar. 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike. Teori kontiguitas dari Gurti, teori Hull, teori conditioning dari Skinner. 2. Teori kognitif, teori Gestalt, teori supernatik dan umpan balik. Teori belajar dari Thorndike. Teori belajar dari Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antar stimulus dan respon. 2. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. 3. Proses belajar berjalan sukses perlu memperhatikan 3 hukum ini. Teori kontiguitas dari Guthrie. Kontiguitas hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Teori operan conditioning dari Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dari respon sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. 2. Operan berarti seperangkat tindakan atau respon. 3. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Teori Gestalt. 1. Tentang metode keseluruhan. 2. Teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seseorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Faktor yang mempengaruhi belajar, motivasi, kedewasaan, perbedaan individu talent, penguat inteligensi. Itulah tadi materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.